Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansyakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang kami batalkan dari suatu ayat atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Baiklah, kita mulai dari ma. Ma diterjemahkan apapun yang. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 97, kita telah belajar isim syarat. Ma ini adalah merupakan isim syarat, dia menjazmkan fiil setelahnya. Mabni alas sukun, dia tetapnya atas sukun di bagian akhirnya sehingga dibaca ma, alif di situ adalah sukun. Fi mahalli nasbin, dia mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Dalam hal ini objeknya dia dikedepankan, namanya maf'ul bih muqaddam dari fi'il nansah. Kalau kita perhatikan sebagaimana yang sudah dibahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 97, maka isim syarat adalah isim yang terdapat dalam jumlah syartiyah. Isim syarat terdapat di dalam jumlah syartiyah atau jumlah yang memiliki fiil syarat dan jawab syarat. Di antara isim-isim syarat yang sudah kita pelajari ada man, artinya barang siapa, ma, apapun, mata, kapanpun, ayyana, kapanpun, aina, dimanapun, anna, dimanapun, haitsuma, dimanapun, kaifama, bagaimanapun, dan ayun, yang manapun. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah diawali dengan isim syarat, dalam hal ini ma, artinya apapun. Ma nansah. Nah, kenapa kemudian berikutnya adalah nansyah, artinya kami batalkan. Ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Diterjemahkan kami nasahkan atau kami batalkan. Karena dia didahului oleh ma, maka yang awalnya adalah nansahu, kemudian dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun di bagian akhirnya sehingga dibaca menjadi nansah, artinya kami batalkan. Jadi sekali lagi, nansah ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dia majzum dengan sukun. Dia merupakan fi'il syarat. Fa'il atau pelakunya dalam hal ini adalah nahnu. Karena kita perhatikan setiap fi'il mudhari diawali oleh huruf mudhari'ah dan terlihat di situ ada nun di depannya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa fa'ilnya adalah nahnu atau kami, sehingga terjemahannya adalah kami batalkan. Berikutnya adalah min ayatin. Min ayatin artinya dari suatu ayat. Min kita paham ini adalah huruf jar, isim yang jatuh setelah huruf jar menjadi isim yang majrur. Kita menyebutnya sebagai jar majrur. Kita tahu bahwa ketika ada syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur min ayatin, maka tentu dia ta'aluk. Ta'aluk dia berkaitan, dia merupakan penjelas dari sifatnya ma. Au artinya atau. Ini merupakan huruf atof, huruf yang menghubungkan isim dengan isim dan menghubungkan fiil atau kata kerja dengan fiil. Au diterjemahkan atau. Berikutnya adalah nunsiha. Nunsiha artinya kami jadikan manusia lupa kepadanya. Kalau kita perhatikan, nunsiha terdiri dari nunsi dan alha. Nunsi di sini diterjemahkan sebagai fi'il mudhari. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung.
ma'tuf ala nansah. Nunsi dia tabi, dia ngikut karena didahului dengan au atau maka dia harus sama-sama majzum. Tanda jazmnya adalah dengan hilangnya ya di sana sehingga dibaca nunsi. Sedangkan fa'ilnya adalah takdirnya adalah nahnu. Fa'il atau pelakunya adalah nahnu dan alha di situ merupakan maf'ul bih. Dia adalah objek. Berikutnya adalah na'ti. Na'ti artinya kami datangkan. Ini merupakan fi'il mudhari', dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Majzum dan tanda jazmnya adalah dihilangkannya huruf ya. Karena apa? Karena dia adalah jawab syarat. Ingat, ma ini menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syaratnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah nahnu. Karena kita kembali ingat, na'ti merupakan fi'il mudhari, diawali huruf mudhara'ah berupa na di sana dan terlihat di situ fa'ilnya adalah nahnu. Bi khairin. Bi khairin artinya dengan yang lebih baik. Bi ini adalah huruf jar artinya dengan, khairin adalah isim yang majrur karena didahului dengan bi sehingga dibaca khairin. Bi khairin dengan yang lebih baik. Kita juga paham bahwa ketika ada susunan jar majrur tentu dia ta'aluk, dia berkaitan, dia menjelaskan ada hubungan makna dengan hal ini adalah fi'il yang sebelumnya kita sebutkan. Khairin ini merupakan isim tafdil. Nah, isim tafdil digunakan untuk mengekspresikan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lain atau dia mengkomparasikan. Dan untuk mengekspresikan bentuk superlatif perbandingan yang teratas atau paling atau ter, yaitu berpola wazan af'alu. Contohnya tawilun yang artinya tinggi, maka yang lebih tinggi itu yang lebih tinggi menjadi atwalu. Soghirun itu artinya kecil, maka yang lebih kecil atau paling kecil azgharu. Demikian juga jamilun yang artinya indah, maka yang lebih indah kita sebut ajmalu. Jadi demikian yang bisa menjelaskan ketika ada isim tafdil artinya yang ter atau paling atau teratas. Bentuk isim tafdil isim yang berpola af'alu. Setelahnya ada huruf jar dalam hal ini min. Artinya lebih titik-titik daripada titik-titik. Contohnya, Ahmadu afdolu min Khalidin. Ahmad lebih baik daripada Khalid. Contoh lainnya adalah hadza syari'u an dhofu min dzalika. Jalan ini lebih bersih daripada jalan itu. Yang kedua, isim berpola af'alu yang diikuti oleh isim majrur, artinya paling atau ter. Contohnya, huwa ahsanu talibin fil ma'hadi. Dia murid terbaik di kampus. Pengecualian dari pola isim tafdil ini terdapat pengecualian kata dalam menggunakan wazan isim tafdil. Pengecualian tersebut dengan cara membuang hamzah pada wazan af'alu yang berada pada 3 kata. Jadi ada pengecualian untuk 3 kata berikut, yaitu khairun, habun, syarrun. Lafal tersebut merupakan isim tafdil yang berasal dari akhyaru, ahabbu, asyarru. Berikutnya adalah minha. Minha artinya daripadanya. Minha ini adalah susunan jar majrur, yakni terdiri dari min artinya dari, dan alha ini adalah isim dhamir, dia adalah kata ganti sehingga diterjemahkan daripadanya. Kita ingat bahwa ini adalah merupakan susunan jar majrur, dia adalah syibhul jumlah yang berarti dia menjadi ta'aluk, muta'alliqon dia ta'aluk dengan isim tafdil dalam hal ini adalah khair. Au ini adalah merupakan huruf atof, sedangkan mithliha merupakan isim yang ma'tuf ala khairin. Karena dia adalah ma'tuf terhadap khairin, tentu dia tabi, dia ngikut. Ketika khairin harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah isim yang majrur, maka mithli
merupakan isim yang majrur juga, sedangkan alha ini merupakan isim domir yang dia menjadi mudhofun ilaih dari mithli, majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih, tapi karena alha kata ganti ini merupakan isim yang mabni atau tetap, tentu tanda jernya tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah alam. Alam diartikan tiadakah. Alam kita paham ini adalah hamzahnya hamzah istifham atau kata tanya, sedangkan lam merupakan huruf yang jazm. Alam artinya tiadakah, sehingga kalau kita perhatikan alam ini masuk dalam amil yang menjazmkan. Nah, huruf yang menjazmkan satu fiil antara lain lam, lamma, alam, alamma, dan lam untuk amr dan la. Sehingga sebagai contoh misalnya kita lam, maka dia akan menjazmkan fiil setelahnya. Contohnya adalah lam yalid, ya. Kenapa kemudian jazm dia menjadi yalid? Karena yalid diawali oleh isim syarat, dalam hal ini adalah amil jazm, dalam hal ini adalah lam. Lam yalid walam yulad. Nah, contoh lain adalah lamma bal lamma yadhuqu, dia juga jazm, tanda jazmnya adalah hadfun nun di bagian akhirnya. Sama seperti ketika alam, kita menyampaikan alam nasroh. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah jazm, dalam hal ini adalah sukun? Karena nasroh diawali oleh amil yang menjazmkan, dalam hal ini adalah alam. Alam nasroh laka sodrok. Demikian juga dengan yang sekarang kita sedang bahas, kenapa kemudian fiil berikutnya adalah ta'lam? Karena awalnya adalah ta'lamu, karena diawali oleh amil jazm, dalam hal ini adalah alam, maka menjadi alam ta'lam, yang artinya kamu mengetahui. Tidakkah kamu mengetahui? Berikutnya adalah annallaha. Annallaha artinya bahwa sesungguhnya Allah. Anna tentu kita tahu bahwa ini adalah huruf musyabahah bil fi'li, memiliki amalan seperti fi'il, dalam hal ini inna dan saudara-saudaranya. Kita ingat inna dan saudara-saudaranya merupakan amil nasih, amil nawasi, yang dia beramal, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sehingga kenapa kemudian Allah dibaca Allah? Karena dia adalah lafdzul jalalah yang merupakan isimnya dari ana. Ingat, ana memiliki amalan dia menasobkan isimnya atau membuat isimnya menjadi fathah, sehingga dibaca annallaha. Berikutnya adalah ala kulli. Ala kulli artinya atas segala. Ala ini adalah huruf jar yang kemudian kenapa menjadikan isim setelahnya menjadi majrur? Tanda jarnya adalah harokat kasroh, sehingga dibaca ala kulli, bukan ala kullah. Ala kulli ini artinya atas segala. Dia susunan jar majrur, dia ta'aluk, dia berkaitan, dia merupakan penjelas. Penjelas terhadap apa? Terhadap qadirun yang nanti akan kita bahas di bagian akhirnya. Syai'in. Syai'in artinya sesuatu. Syai'in kenapa kemudian harokat akhirnya menjadi kasroh, dibaca syai'in? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih terhadap mudhof apa? Terhadap kulli. Kulli syai'in, segala sesuatu. Berikutnya adalah qadirun. Qadirun ini artinya maha kuasa. Kenapa kemudian qadirun dibaca harokat akhirnya dhammah di bagian akhirnya? Karena dia adalah khobarnya dari anna. Kita ingat kembali, anna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dan tentu saja khobar anna masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Kalau kita perhatikan dari kalimat atau ayat ini, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka di situ terlihat ada beberapa fiil atau kata kerja. Dalam hal ini adalah nansakh, artinya kami batalkan. Nunsiha artinya kami jadikan lupa. Nakti artinya kami datangkan.
ta'lam artinya kamu mengetahui. Kita coba belajar untuk mentasrif dari fiil mudhari, dalam hal ini manansah yang merupakan fiil mudhari yang majzum. Nansah ini dari kata nasakha yansahu. Oleh karena itu kalau kita tasrif dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka kalau kita tasrif secara lughawi dari yansahu ini, maka bisa kita tasrif yansahu yansakhani yansahuna, tansahu tansakhani yansahna, tansahu tansakhani tansahuna, tansakhina tansakhani tansahna, ansahu nansahu. Nah, dari kata nansahu itu ketika dijazmkan menjadi nansah. Begitu juga ketika kita mentasrif yunsi fiil mudhari. Yunsi artinya menjadikan kamu lupa. Dari kata ansa yunsi, insaan, munsin, munsan, ansi, latansi. Yunsi yunsiyani yunsiyuna, tunsi tunsiyani yunsina, tunsi tunsiyani tunsiyuna, tunsiyina tunsiyani tunsina, unsi nunsi. Alhamdulillah terlihat di situ fiil mudhari'nya. Begitu juga ketika kita mentasrif na'ti fiil mudhari' yang majzum. Awalnya kalau kita tasrif secara istilahi dari kata ata ya'ti itayanan atin ma'tiyun iti la ta'ti, menjadikan na'ti yang awalnya fi'il mudhari menjadi majzum dari fi'il mudhari ya'ti. Ya'ti ya'tiyani ya'tuna, ta'ti ta'tiyani ya'tina, ta'ti ta'tiyani ta'tuna, ta'tina ta'tiyani ta'tina, ati na'ti. Nah, awalnya na'ti, tetapi karena majzum maka tanda jazmnya adalah dengan menghilangkan ya yang merupakan huruf ilat. Sama seperti ketika kita mentasrif alam ta'lam. Awalnya kalau kita tasrif secara fiil istilahi dari kata alima, alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam. Nah, kenapa kemudian menjadi alam ta'lam? Maka bisa kita lihat dari sini, yakni ketika kita mentasrif secara lughawi fiil mudhari dari ya'lamu. Kalau kita perhatikan dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka ya'lamu ini bisa kita tasrif seperti itu. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, a'lamu na'lamu. Nah, kalau dari fa'il atau domir-domir yang ada, maka ta'lamu awalnya dari kata ta'lamu, fa'il atau pelakunya adalah anta, ya, anta atau kamu. Maka ketika diawali dengan amil jazm, maka dari kata ta'lamu menjadi ta'lam. Begitu. Maka secara ringkas bisa kita terjemahkan, manansah min ayatin aw nunsiha, apa yang kami batalkan nasahkan dari suatu ayat atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, na'ti bi khairim minha aw mithliha, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.